sini akan membahas tentang gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengolahan sampah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang semi padat dan sudah tidak berguna lagi. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber seperti rumah tangga, perusahaan, pertanian, dan rumah sakit. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan mudah terurai secara alami. Sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati. Selamat pagi kakak. Pagi. Bolehkah saya mewawancarai kakak sedikit? Ya, silakan. Baiklah, menurut kakak, mengapa pengelolaan sampah organik maupun anorganik itu penting? Karena agar dapat mengurangi sampah yang berlebihan di lingkungan sekitar dan juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Oke, terima kasih. Menurut kalian, kenapa sampah di sini semakin menumpuk? Ada yang tahu jawabannya? Menurut saya, sampah di sini semakin menumpuk karena ulah manusia itu sendiri yang membuang sampah sembarangan dan tidak memilah dulu baru dibuang. Selanjutnya ada prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycling. Yang pertama ada reduce. Reduce adalah tindakan mengurangi penggunaan barang atau sesuatu yang dapat menyebabkan sampah. Di sebelah kanan dan kiri saya adalah contoh penggunaan reduce dari sampah organik dan anorganik. Contoh penggunaan reduce dalam sampah organik yaitu mengolah sampah dedaunan menjadi kompos. Contoh penggunaan reduce dalam sampah non-organik mengganti kantong plastik belanja dengan tote bag yang ramah lingkungan. Dan selanjutnya ada reuse. Reuse adalah konsep menggunakan kembali barang atau bahan yang sudah ada untuk mengurangi limbah yang dihasilkan. Berikut adalah contoh penggunaan reuse dari sampah organik dan anorganik. Contoh reuse sampah organik yaitu dapat didaur ulang menjadi kompos yang bisa digunakan sebagai pupuk organik. Selanjutnya, Contoh reuse sampah non-organik yaitu botol aqua dijadikan untuk pot tanaman. Yang selanjutnya ada recycling. Recycling adalah mendaur ulang kembali produk yang sudah tidak terpakai agar bisa dipakai kembali. Di kanan dan kiri saya adalah contoh penggunaan recycling dari sampah organik dan non-organik. Contoh penggunaan recycling dari sampah organik adalah pupuk kompos yang sudah diolah bisa kita jual kepada petani. Contoh penggunaan recycling dari sampah non-organik adalah membuat kerajinan dari bahan bekas sampah plastik. Teknik pemilahan sampah 3R yaitu 1. Pisahkan sampah berdasarkan jenisnya. 2. Siapkan tempat sampah yang berbeda. 3. Pilah dan bilah sampah organik. 4. Olah sampah organik menjadi pupuk kompos. 5. Daur ulang sampah organik. 6. Pisahkan sampah B3. Baiklah, itulah teknik pemilahan sampah 3R. Latar belakang. Ekoprint adalah sebuah teknik cetak dengan pewarnaan kain alami yang cukup sederhana namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik. Juga dapat mengurangi sampah di lingkungan sekitar dan dapat dimanfaatkan menjadi motif ekoprint. Alat dan bahan. Alatnya palu, pipa paralon, tali, panci. Sedangkan bahannya kain, daun-daun atau bunga, air cuka, dan campuran tawas. Langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Bentangkan kain di atas meja. 3. Tempelkan dedaunan yang diinginkan. 4. Pukul menggunakan palu hingga warna daun menempel di kain. 5. Angkat secara perlahan daun tersebut. 6. Jemur kain hingga kering. 7. Rendam kain dalam air campuran tawas. 8. Jemur kembali hingga kering. 9. Kain ekoprint kamu sudah jadi. Masukkan tawas sebanyak 5 sendok makan.
Lalu masukkan 5 sendok cuka apel. Setelah itu masukkan air panas secukupnya. Rendam kain selama 2 hari. Setelah direndam, peras kain sampai tidak ada air yang tersisa. Setelah diperas, lalu tempel dedaunannya. Lalu tutup dan lipat kainnya. Setelah itu kukus kain selama 2 jam. Setelah dikukus lalu diangkat. Lalu buka gulungan kainnya. Setelah kain dibuka, lepas dedaunan yang menempel di kain. Dan ekoprint telah jadi. dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.